Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopri Prayoga dari Perbankan Syariah 6E. Saya akan menjelaskan beberapa materi dari akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang pertama adalah pengertian dari akuntansi keuangan lembaga syariah. Akuntansi syariah adalah bidang akuntansi yang menekankan pada dua hal, yaitu akuntabilitas dan pelaporan. Akuntabilitas tercermin dari tauhid, yaitu dengan menjalankan segala aktivitas ekonomi sesuai dengan ketentuan Islam. Sedang pelaporan ialah bentuk pertanggungjawaban kepada Allah dan manusia. Definisi akuntansi menurut Keputusan Menteri Keuangan. Melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 476 KMK 01 Tahun 1991, Menteri Keuangan Republik Indonesia juga memberikan definisi atas akuntansi, yaitu suatu proses pengumpulan dengan lisan pengalisaan, pengklasifikasian, pencatatan, dan peringkasan, dan memberikan laporan terhadap suatu transaksi keuangan dari kesatuan ekonomi untuk menyediakan sebuah informasi keuangan bagi yang memerlukan informasi tersebut yang berguna dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya juga dari definisi keuangan lembaga syariah secara umum. Definisi lembaga akuntansi lembaga keuangan syariah secara umum adalah proses akuntansi yang dalam siklus maupun pencatatan bagi transaksi syariahnya seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, dan lainnya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Baik, adapun manfaat dari akuntansi lembaga keuangan syariah. 1. Memberikan pemahaman dan kesadaran bahwa Al-Quran merupakan kitab suci yang benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam melalui perantaranya di bumi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Melalui dan karena sangat komplit, relevan dalam segala bidang, dan dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Meningkatkan iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketiga, menegakkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulnya, yang berarti surga. 4. Sarana untuk berjihad dan menegakkan kebenaran. 5. Menumbuhkan lembaga ekonomi berbasis Islam. Selanjutnya, profesi yang ada dalam akuntansi lembaga keuangan syariah. Yang pertama, akuntan. Akuntan merupakan profesi bergengsi yang memberikan jaminan kehidupan lebih baik. Akuntan bertugas untuk melakukan pencatatan transaksi, pengelolaan, dan pengaturan keuangan di perusahaan, perencanaan dan pelaporan pajak pada pemerintah, dan tugas penting lainnya. Kedua, karyawan perbankan. Industri perbankan merupakan peluang kelulusan akuntansi syariah dari sebagai teller, customer service, sehingga staf administrasi di dalam kantor. Yang ketiga yaitu lembaga zakat. 4. Konsultan pajak. 5. Manajer. 6. Account officer. 7. Financial analysis. 8. Auditor internal. 9. Perencanaan keuangan. 10. Account payable. Selanjutnya yang kedua adalah materi dari murabahah. Pengertian murabahah.
Murabaha adalah perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah bank syariah melalui barang yang diperlukan nasabah yang bersangkutan sebesar harga pertumbuhan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah. Hal-hal yang terkait dengan murabaha. Syarat dan ketentuan murabaha. 1. Keinginan bertransaksi dilakukan dengan kemauan sendiri. Maksudnya di sini ialah tidak adanya keterpaksaan antara dari penyedia atau dari bank dan yang membutuhkan seperti nasabah. Yang kedua, bank dan nasabah harus melakukan akad murabaha yang bebas riba. Maksudnya ketika melakukan transaksi antara bank dan nasabah tidak adanya bau-bau riba yang dihadirkan. 3. Bank harus menyampaikan sebuah hal yang berkaitan dengan pembukuan. 4. Bank kemudian menentukan barang tersebut kepada nasabah. 5. Nasabah membayar harga barang yang tujuan disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu. Maksudnya nasabah di sini membayar harga barang yang dipinjam dari bank dengan tepat waktu dan tidak melalui tempo waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Yang keenam, untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kerusakan akad tersebut, pihak bank mengadakan perjanjian khusus dan nasabah. Maksudnya di sini ketika pihak bank mencegah terjadinya kerusakan pada barang, maka pihak bank mengadakan perjanjian antara kedua belah pihak, antara bank dan nasabah. Yang ketujuh, jika bank hendak mewakilkan pada nasabah untuk membeli barang. 8. Adanya ijab dan kabul. Landasan hukum murabaha. Landasan hukum pada transaksi murabaha berasal dari Quran surat Al-Baqarah 275 yang berbunyi, dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya adalah kelebihan akad murabaha. Yang pertama, keuntungan diketahui dan ditentukan secara luas di awal transaksi dan merupakan hasil kesepakatan kedua belah pihak. Maksudnya keuntungan di sini merupakan kesepakatan kedua belah pihak adalah kesepakatan antara bank syariah dan nasabah. Yang kedua, margin atau keuntungan murabaha bersifat tetap. 3. Transaksi merupakan apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki risiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha tersebut, baik itu mengalami untung atau rugi. Maksudnya di sini adalah ketika mengalami kerugian atau keuntungan, nasabah tidak mau tahu tentang apa itu. Selanjutnya adalah PSAK 102. Apa itu PSAK 102? Akuntansi murabaha adalah PSAK 102 adalah akuntansi murabaha yang mengatur pengambilan, pengukuran, penyajian, pengungkapan transaksi murabaha. Pihak-pihak yang melakukan transaksi murabaha dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Nah, baik, itulah penyampaian materi dari saya dari beberapa materi akuntansi lembaga keuangan syariah. Kiranya ada tutur kata yang kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.